Banks tuh kalau misalnya kita ngomongin long term allocation, ceritanya masih sama lah. Cuman sebenarnya kalau kita lihat yang pernah saya cerita juga di bulan Mei, itu kan ya beberapa bank itu kan udah antisipasi terhadap kayak resiko gagal bayar dari beberapa karya gitu ya, dari beberapa karya. Yang jadi leading indicator adalah laporan keuangannya si BTN kemarin. Nah, jadi si BTN kemarin karena mereka ada risiko ibaratnya terhadap beberapa perusahaan karya ini, beban provisi mereka tuh mengalami kenaikan secara kuartalan. Karena mereka ngeliat ini ada risiko gitu ya, dari sisi ini risiko, ada probability mereka nggak bisa bayar, jadi mereka udah melakukan pencadangan ya, udah melakukan pencadangan, dan itu yang akhirnya kalau kita lihat laba secara kuartalan tuh nggak terlalu bagus sebenarnya. Nah, jadi itu sih. Nah, jadi sektor kalau misalnya kita ngomongin sektor selection, bank ini intact sebenarnya ceritanya buat jangka panjang. Cuman kalau teman-teman misalnya ngelihat di first half, itu nggak akan terlalu bagus sih. Kita lihat nggak akan terlalu bagus harusnya laporan keuangannya. Nah, jadi kalau misalnya ini, Pak, terus gimana Pak kalau misalnya laporan keuangan nggak terlalu bagus, itu dampaknya seperti apa? Earnings itu matters ya. Laporan keuangan itu sangat matters. Cuman kita akan lihat kayak ada potensi koreksi aja, short, habis itu ntar kalau kita dari sisi marketnya mereka akan recovery lagi gitu ya. Karena kalau yang namanya provisi ini kan berarti jatuhnya ya udah mereka sekali aja, tergantung ya berapa persen yang mereka mau cadangin ya, 100% kah, 50% kah, 30% kah. Cuman kalau itu udah dicadangin harusnya ibaratnya akan gasnya akan lebih enak sebenarnya. Laporan keuangan kuartal 3 sama kuartal 4-nya akan lebih bagus. Jadi in overall sebenarnya seperti itu sih. Cuman kita akan pantau ya. Jadi kalau di minggu depan itu yang akan rilis kayak contohnya ada BCA nanti tanggal 24, ada Bank Jatim sama BNI itu tanggal 25, ada Bank Arto juga tanggal 28, Bank Mandiri nanti tanggal 31. Cuman BRI agak mundur ya karena mereka ada blackout period. Jadi mereka akan mundur. Cuman kita akan lihat sih. Cuman saya lihat sih harusnya earnings itu nggak akan sebagus di kuartal 1. Plus kalau kita lihat kredit juga udah mengalami perlambatan. Jadi itu ya. Selection yang kedua sebenarnya consumer. Consumer nih sebenarnya lagi PR nih. Ini teman-teman juga agak hati-hati sih ya. Kita ngomongin temporary-nya dulu sih. Jadi sektornya sebenarnya intact. Laporan keuangan kuartal 1 lumayan bagus. Revenue-nya juga udah makin bagus karena kayaknya si consumer spending-nya buat yang foods udah lebih normal lah ya. Karena orang lebih mobilize, orang lebih belanja offline, jadi ini dorong transaksinya. Cuman kalau kita lihat yang belakangan itu tuh lagi agak hati-hati potensi kenaikan harga komoditis kayak zaman-zamannya dulu kuartal 1 gitu ya. Karena waktu itu tuh si Rusia sama Ukraina kan lagi berantem lagi ya, lagi berantem lagi. Mereka tuh dulu ada namanya Black Sea Deal Initiative. Jadi intinya sih sebenarnya ngasih izin lah buat yang Ukraina dari beberapa teluk mereka buat kirim barang melewati di Laut Hitam tersebut. Itu kan daerah teritorinya si Rusia. Nah, cuman kemarin si Rusia bilang, wah, kayaknya banyak beberapa hal yang sebenarnya nggak sesuai sama keinginan kita nih. Yaudah kita stop, kita nggak mau perpanjang nih si Black Sea Deal Initiative-nya. Translasinya gimana? Nah, jadi kalau kita lihat posisinya itu tuh yang lumayan banyak tuh kayak si Rusia itu kan biji-bijian ya. Salah satunya kan kayak adalah gandum. Yang paling utama tuh mereka banyak gandum di situ. Nah, akhirnya si gandum ini kan nggak bisa diekspor. Mereka bisa sih sebenarnya kirimnya melalui darat sama melalui teluk apa ya, saya lupa deh. Cuman itu agak muter posisinya jadi kayak harganya plus transportation cost-nya jadi lebih mahal. Nah, itu kan sebenarnya kasarnya kan jadi sentimen negatif sebenarnya buat ke global market gitu ya. Karena kalau kita lihat tuh harga beberapa soft commodities yang kayak contohnya gandum itu mengalami kenaikan di satu minggu kemarin. Jadi sentimen. Cuman sebenarnya fundamentalnya agak sedikit beda nih. Sentimen sama fundamental agak sedikit beda. Karena fundamentalnya gini, itu tuh Rusia, kalau kita lihat Ukraina, negara ekspor tujuan mereka itu tuh biasanya negara kayak Timur Tengah, Middle East, sama negara Afrika. Jadi mereka sebenarnya porsinya itu nggak banyak ke Indo. Indo biasanya kalau ngambil gandum itu yang salah satunya gede, ya mereka biasanya di spread gitu ya. Cuman yang salah satunya lumayan gede selain Rusia itu adalah Australia sebenarnya, karena deket kan.
Nah, jadi sebenarnya menurut kita dampak negatifnya itu benar-benar kayak minim banget gitu ya, minim banget. Cuman lebih ke sentimen negatifnya aja buat si sektor consumer itu tadi. Jadi itu sih sebenarnya yang jadi agak sedikit concern ya dari sisi sentimen. Fundamental sih sebenarnya masih intact ya. Masih intact, kita lihat ada recovery juga. Beberapa emiten, contohnya kayak kita kemarin baru ketemu sama Mayora gitu ya. This is state bahwa kayak demand so far bagus, mereka launchingnya juga lumayan banyak ya, produk barunya mereka launching lumayan banyak. Sama si Mayora ini kan typical growth-nya itu kan datang dari horizontal. Jadi mereka kayak expand, mereka punya produk, itu mereka gedein lah beberapa negara yang jadi target mereka. Jadi kalau kita lihat itu portion yang dari sisi foreign-nya ini bakal bagus nih. Nah, salah satu yang mereka lakukan itu adalah mereka expanding ke Papua Nugini sama ke negara di Afrika. Salah satunya adalah Nigeria. Hmm. Nah, jadi menurut kita sih on overall bakal bagus ya. Kalau cuma sih ceritanya masih intact ya. Masih intact. Kalau misalnya nanti ada kenaikan harga komoditas pun akan nggak kelihatan ya nanti di laporan keuangan kuartal 2. Cuman kalau kita lihat consumer, kita believe bahwa nanti second quarter laporan keuangan bakal bagus dibandingkan bank ya. Dia secara quarter on quarternya harusnya akan lebih bagus ya dibandingkan sama bank karena mereka banyak ketolong ketika waktu itu yang lebaran. Jadi itu yang menurut kita bagus. Ketiga yang sebenarnya agak nggak jalan sih ini sebenarnya telco ya. Saya juga lumayan, aduh ini lama banget nih kayak share price kayak contohnya Telkom, Excel gitu ya, itu nggak naik significant ya. Nah, ini sebenarnya concern-nya apa sih dari sisi ini? Nah, market tuh sebenarnya gini sih, kalau kita lihat yang mereka jadi agak sedikit concern, competition nggak terlalu jadi concern ya, cuman masalah kayak kejelasan dari sisi industrinya ini yang sebenarnya itu jadi pertimbangan. Karena gini, yang paling utama tuh mereka lagi ngelatihan rolling out network yang di spektrum 700 sama 800 gitu ya. Karena itu kan yang dipakai buat TV analog, itu kan lagi di rolling out, itu mereka semua jadi pakai digital. Jadi ininya kosong nih. Nah, kalau misalnya ASO-nya belum bisa full implemented, ini udah nggak bisa diterapin nih, belum bisa ditender dulu. Nah, jadi karena ini masih agak sedikit panjang ya, most likely sih mungkin akan kejadian sebelum pemilu ya. Mereka sih pemerintah sih targetnya sebelum pemilu beres. Nah, ini kalau misalnya nanti udah beres, harusnya hiccup-nya atau ibaratnya kayak yang jadi penahannya tuh udah lumayan hilang sih. Jadi kita ngeliatnya harusnya sih telco nih misalnya ini. Telco sih ceritanya menurut saya intact ya. Valuasinya juga nggak yang mahal, nggak murah, nggak yang mahal-mahal banget. Terus kalau kita lihat industrinya juga lebih sehat. Kita lumayan appreciate sih. Mungkin itu.